Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Laura Sukma, NIM 181221170. Di sini saya dari kelas PKI 5E yang akan menindaklanjuti tugas dari mata kuliah media konseling. Di sini saya akan mempresentasikan tentang satlan yang sudah saya buat dalam media PPT. Nah, di sini saya akan membahas tentang bullying di fase remaja. Nah, faktanya, masa remaja merupakan masa yang paling rawan dalam pergaulan, di mana emosi pada masa ini sangatlah labil. Kondisi psikis remaja sangatlah labil karena masa ini merupakan fase pencarian jati diri. Masa pencarian jati diri di kalangan remaja dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berpotensi membentuk pribadi kurang baik karena kurangnya bimbingan dari segi akademik, individu, ataupun juga dari kondisi keluarga yang kurang memberikan bimbingan terhadap seorang anak atau peserta didik. Nah, salah satunya bentuk kepribadian yang kurang baik adalah bullying. Nah, kemudian pengertian dari bullying itu sendiri yaitu bullying merupakan tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja bertujuan untuk menyakiti seperti menakuti melalui ancaman, agresi, dan menimbulkan teror. Hal tersebut dimuat oleh Coloroso tahun 2007. Secara harfiah, kata bully merupakan menggertak dan mengganggu orang yang lebih lemah. Istilah bullying kemudian digunakan untuk menunjukkan perilaku agresif seseorang atau kelompok orang dilakukan secara berulang-ulang terhadap orang atau sekelompok orang lain yang lebih lemah untuk menyakiti korban secara fisik maupun mental. Nah, kemudian bullying bisa berupa kekerasan dalam bentuk fisik, verbal, dan mental psikis. Nah, di sini akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya, yaitu jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying dikategorikan dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, 1. Kontak fisik langsung. Nah, di sini contohnya seperti memukul, mendorong, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain atau orang yang menjadi korban bullying tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kontak verbal langsung. Di sini contohnya seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama atau name calling, sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek, mengintimidasi, dan menyebarkan gosip. Di sini termasuk dalam kontak verbal langsung. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku nonverbal langsung. Di sini contohnya seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying verbal, bullying fisik atau verbal. Kemudian yang keempat yaitu perilaku nonverbal tidak langsung. Nah, hal ini seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadikan retak, sengaja mengucilkan, atau mengabaikan mengirimkan surat kaleng. Seperti itu merupakan contoh dari perilaku nonverbal tidak langsung. Kemudian yang terakhir ada pelecehan seksual. Nah, di sini kadang dikategorikan dalam perilaku agresi fisik atau verbal. Nah, penyebab dari bullying itu apa sih? Yaitu banyak sekali faktor. Psikolog Clara Priswanto dari Jagatnita Konseling mengemukakan bahwa penyebab seorang menjadi perilaku bullying bisa dari berbagai faktor, yaitu yang pertama faktor dari orang tua. Nah, di sini orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, keadaan keluarga yang berantakan sehingga
diri anak tersisihkan atau hanya karena anak tersebut perilaku bullying dari kelompok pergaulannya serta tayangan bernuansa kekerasan di internet atau televisi. Nah, orang tua seperti ini bisa menjadi faktor karena seperti itu. Yaitu yang kedua, yaitu lingkungan sekitar rumah. Nah, lingkungan sekitar rumah juga berpengaruh besar terhadap perilaku bullying ini. Misalnya, anak hidup pada lingkungan orang yang suka berkelahi atau bermusuhan, berlaku tidak sesuai norma yang ada, maka akan mudah meniru perilaku dari lingkungan tersebut dan merasa tidak bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga bisa menjadi faktor penyebab aksi bullying. Misalnya, guru berbuat kasar terhadap siswa, guru yang kurang memperhatikan kondisi anak, dan teman-teman yang sering mengejek atau menghina. Seperti itu bisa terjadi dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat ada tayangan televisi. Nah, tayangan televisi yang sering mempertontonkan kekerasan dalam sinetron atau film atau seperti acara sidik, berita utama dan lain sebagainya. Seperti itu bisa mempengaruhi tindakan seorang anak melakukan bullying karena dia menirukan yang dia lihat atau tayangan dalam televisi. Kemudian bagaimana cara mengatasi bullying tersebut? Nah, di sini ada 5 cara-cara untuk mencegah terjadinya bullying. Yaitu yang pertama, memberikan mereka alternatif komunitas yang mengakuinya. Nah, di sini maksudnya seorang remaja sering berkumpul dengan teman-teman sebaya yang menurutnya lebih bisa menerima dan senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan mereka alternatif komunitas yang positif dan tetap memenuhi kriteria penerimaan identitas para remaja. Misalnya, ikut perkumpulan pencinta alam atau wirausaha yang sesuai dengan minat oleh seorang anak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu putus mata rantai perilaku dan budaya bullying. Nah, di sini biasanya budaya bullying diwariskan dengan sistem kaderisasi yang kuat. Motivasi senioritas adalah faktor terkuatnya. Nah, di sini maka dari itu untuk menghindari gejala tersebut, sebaiknya bimbing remaja tersebut untuk mencari sesuatu yang bisa ditiru lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu ajarkan cara mengantisipasi kekerasan, bukan melakukannya. Latihan bela diri misalnya merupakan salah satu alternatif pembentukan mental, spiritual, dan jasmani yang kuat oleh seorang anak. Kemudian yang keempat yaitu tingkatkan kepedulian lingkungan sosial untuk mencegah praktek bullying. Dan yang terakhir yaitu dukungan gerakan diet siaran televisi. Batasi anak-anak dan remaja menonton televisi karena acara dan penampilan yang disiarkan televisi itu membentuk masyarakat untuk pengaksesannya. Nah, hal tersebut yang sudah saya jelaskan yaitu merupakan bagaimana kita sebagai orang yang tahu untuk masalah seperti anak-anak yang mengalami korban kekerasan bullying. Nah, di situ kita bisa membantu secara psikis maupun fisik seorang anak tersebut. Nah, kesimpulannya, bullying merupakan tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan.
Nah, pada umumnya orang melakukan bullying karena merasa tertekan. Nah, sudah saya jelaskan di awal tadi, orang yang merasa tertekan, terancam, terhina, tersebut lebih mudah untuk melakukan bullying terhadap orang atau teman-teman sebayanya. Nah, pencegahan terhadap bullying dapat dimulai oleh orang tua dengan mengajarkan kecerdasan emosional sejak dini dan dapat dilakukan oleh sekolah dan pemerintah. Seperti program anti-bullying, seperti itu. Adanya bimbingan konseling juga berpengaruh penting dalam mencegah adanya bullying. Nah, cukup sekian dari saya. Itu semua sudah saya jelaskan dalam bentuk media PPT. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.